Silahkan Bapak Ibu, kalau misalnya sekarang ini mau membuat konten-konten apa gitu ya, silahkan. Oke, next. Ada etika, ada etiket. Etika itu prinsipnya adalah sikap kita walaupun kita sendirian. Kalau etiket itu adalah bagaimana kita berkomunikasi atau bersosialisasi, berjejaring, bernetworking gitu. Jadi itu perbedaan etika dan etiket. Next. Jadi netiket itu etika berinternet, tata krama dalam berinternet. Kita harus selalu menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan lain, bukan sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor, namun dengan karakter manusia sesungguhnya. Kenapa kalimat ini menjadi penting? Kalimat ini menjadi penting karena ketika kita berkomunikasi melalui media digital, maka kita menggunakan teks dan tidak ada nilai rasa pada teks. Itu sebabnya di setiap fitur itu ada yang namanya GIF, ada yang namanya emoticon yang bisa kita manfaatkan untuk mendekatkan dengan rasa. Misal ketika kita jawab chat gitu aja ya, kita ditanya, sudah makan apa belum? Kemudian jawabannya belum, belumnya huruf besar semua. Itu mengesankan apa? Marah, ngamuk. Saya juga pernah begitu. Jadi pada waktu saya buka laptop, saya mau bikin judul, saya caps lock gitu. Saya online-nya lewat laptop. Begitu ditanya sudah makan apa belum? Belum, langsung thread, enter, kekirim. Kalau sekarang sudah ada edit ya. Kalau dulu kan nggak ada edit, kita del atau kalau saya beri sorry caps lock. Nah, biasanya gitu. Supaya apa? Supaya ya tidak ada kesan itu gitu. Jadi itulah teks ya, jajaran teks, dan kita berkomunikasi itu dengan orang lain. Orang lain itu punya hati. Ayolah orang Indonesia benar-benar kita bawa di ruang digital, walaupun sekarang ini makin kesini makin kesana gitu ya. Ayo karakternya kita bawa ke ruang digital. Saling menjaga perasaan. Nanti ada lebih dalam lagi. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu, jenis konten negatif yang di UU ITE. Pokoknya lakukan ini, ada melaporkan, selesai, beres sudah. Gitu ya. Ketika kita memposting hal-hal yang melanggar kasusila, 6 tahun penjara dan lupa saya berapa miliar dendanya ya. 10 apa 11 miliar gitu. Lupa saya, mohon maaf. Kalau enggak 10, 11. Boleh dicek di Google-nya masing-masing. Kemudian perjudian. Saya ada cerita yang bisa jadi terjadi ke siapapun juga. Jadi saya kan punya 1 suami, 3 anak gitu kan. 3 anak ini yang barep sudah kuliah kedokteran, yang kedua di hukum, fakultas hukum. Kemudian yang ragil di SMP, masih SMP. Waktu itu saya masih menjabat salah satu pimpinan di perguruan tinggi swasta. Kemudian saya itu setiap hari pekerjaan saya, apalagi pada waktu pandemi COVID, itu dari satu forum ke forum lain. Menggunakan Zoom, 1 hari itu bisa 3 forum untuk kampanye gerakan Indonesia Cakep Digital. Rumah saya enggak terlalu besar Bapak Ibu. Saya duduk di meja makan, itu anak saya selama saya ngajar, selama saya kampanye, anak saya itu pasti dengar semua 3-3-nya. Karena memang kamarnya di sekitar itu gitu. Jadi mereka dengar, bayangan saya, anak-anak saya kira-kira sudah terliterasi digital dengan baik. Apalagi mamanya hampir setiap hari kampanye. Apalagi mamanya rektor di kampus media. Bayangan saya begitu. Suatu hari anak saya yang barep, anaknya ganteng putih kayak papanya gitu. Jadi dia malam-malam nonton bola.
nonton bola. Nontonnya juga dengan laptop gitu, enggak di TV. Nonton bola, kemudian dia lihat di situ ada iklan. Iklannya gimana bunyinya? 20.000 jadi 1 juta. Loh, 20.000 loh jadi 1 juta. Siapa orang enggak tertarik coba? Iya kan? 20.000 1 juta. Pikirnya dia mungkin enggak menghabiskan uang jajanku sebulan. Kok bisa ya 20.000 jadi 1 juta itu gimana ya? Wah, coba 20.000, cuman 20.000 aja gitu kan. Anak saya yang Barep itu memang kritis, pinternya sih pinter, tapi kritis dan cenderung melawan gitu anaknya itu. Maksudnya banyak coba-cobanya gitu, namanya anak mencari jati diri ya, merokok nyoba ngerokok gitu ya. Sampai akhirnya dihadang. Oh susah anak sekarang dihadang. Ada anaknya yang bisa dihadang. Kalau anaknya ada yang bisa dihadang, bersyukurlah Bapak Ibu. Kalau saya hadang bisa perang gitu. Sehingga giring gitu saya. Nyuruh dia berhenti merokok saja saya yang giring. Kamu gimana mau jadi calon dokter kok? Pasienmu gimana? Pasienmu kan mau sembuh tapi kamu justru mendekati penyakit. Gitu bahasa saya gitu. Akhirnya ya alhamdulillah terus berhenti. Jadi dia suka mencoba hal-hal yang seperti itu, termasuk juga 20.000 jadi 1 juta ini tadi. Dikliklah, kemudian dia bayar 20.000, harapannya kapan nanti akan menjadi 1 juta, alhamdulillah gitu. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi pagi-pagi ada 3 polisi dari Polrestabes menciduk anak saya. Jadi anak saya dibawa ke Polrestabes. Saya posisi ada di Jember, saya ngisi Digital Talent Scholarship. Saya lagi ngisi acaranya kementerian. Saya ditelepon, saya ini kan enggak pernah ditelepon sama suami itu ya. Tahu-tahu itu ada telepon itu 3 miss call dari suami. Tak pikir kok dengaran wong iki telepon gitu ya. Kasihan saya itu Pak, Bu. Terus kok dengaran telepon. Terus saya telepon balik enggak bisa, akhirnya ada telepon anak saya yang nomor 2 masuk gitu. Saya angkat, ada apa? Ini mah kakak dijemput sama polisi mah. Loh ada apa gitu, namanya ibu ya. Anak kesayangan, anak kebanggaan gitu kan ya, tiba-tiba dibawa polisi gitu gimana. Akhirnya saya cuma bilang sama anak saya gini, kakak kamu ngapain? Kamu kenapa menghancurkan masa depanmu sendiri? Saya cuma bilang begitu dan lemes itu saya sudah. Terus setelah itu saya dikasih bicara sama polisinya, Bu mohon maaf anaknya harus saya bawa karena datanya masuk dalam cybercrime. Jadi kalau Bapak Ibu tidak percaya silakan coba, judi online itu datanya langsung masuk ke cybercrime. Gitu, nek gak percaya coba entah. Tapi ojo ya ojo. Jadi akhirnya dibawa, saya bingung namanya orang tua. Waduh, iki aku harus, iki ya apa iki? Oh iya, saya kenal sama Kapolresnya. Akhirnya saya telepon Kapolresnya. Waktu itu yang saya tahu Pak Rudi. Saya telepon Pak Rudi, ternyata Pak Rudi sudah jadi Wakapolda Sumsel. Oke Bude, makanya saya Bude waktu itu. Oke Bude, saya coba ini ya, tanya informasinya ya seperti apa ya. Wah, saya enggak bisa nunggu lama gitu. Akhirnya saya telepon teman Polda gitu ya. Teman Polda, saya telepon. Ya saya kita ini dulu ya, kita infokan dulu ya, nanti kita cari dulu, kita infokan lagi setelah ini gitu. Wes rasanya itu sudah gelisahnya enggak karu-karuan gitu. Jadi itulah Bapak Ibu, sampai akhirnya saya ditelepon lagi sama Polda. Polda bilang bahwa saya ngamuk-ngamuk, saya terus terang ngamuk-ngamuk. Namanya anak yang digadang-gadang jadi dokter, tinggal sak cerit gitu jadi dokter, tiba-tiba kena begituan gitu. Saya ya ndak habis pikir kok tidak sedewasa itu gitu ya. Wong usianya itu juga sudah dibilang dewasa gitu ya. Kok yo gak sedewasa itu. Kok yo sik percaya dengan 20.000 jadi 1 juta, kok yo sik percaya gitu. Faktanya begitu gitu loh. Sampai akhirnya saya bilang sama Pak Dirmanto itu, Pak, harusnya yang ditangkap itu bandarnya, bukan korbannya. Lah kalau misalnya korbannya itu ngelihat ada iklan begitu kemudian diklik, kemudian dia masuk dalam sebuah arena yang sangat menarik,
menarik, saya bilang gitu. Bandarnya dong, jangan korbannya. Saya bilang begitu. Iya Bu, anak ibu ini di BAP untuk memberikan keterangan, kemudian kita akan menangkap bandarnya. Tapi kan tetap anak saya dibawa gitu kan. Tetap dibawa di BAP, ya ancamannya ya sesuai dengan ancaman perjudian online, 6 tahun penjara. Gitu kan. Wah, rasanya itu gek saya pada waktu teriak-teriak itu, saya ada di mobil karena sudah mau menuju venue. Saya ada di mobil, sebelah saya Sekjen PWI, wartawan. Saya sampai mikir pada waktu itu, wah iki apik iki, kira-kira anak rektor diciduk judi online gitu kan, asik gitu ya untuk jadi headline. Tak jawil koncoku sebelah, tak bilang, "Mas, coba berita lo ya." Oh enggak, dia bilang gitu. Karena hanya dia yang tahu. Iki mek sampean sing ngerti lho, lek sampai metu ning media sampean tak antem ya, aku bilang. Ora, jarine. Saya langsung pulang, saya tapi dikasih tahu juga sama teman saya itu. Saya dikasih tahu kalau lek awakmu mulih gak usah neng Polres, timbang ketemu konco-konco, bilang begitu. Ya, ternyata memang benar, anaknya tidak ditangkap, memang benar di BAP. Terus pulang sampai rumah pucet anaknya, kayaknya kapok-kapok kayaknya. Ya Allah Kak, makan itu Kak. Dan itu coba ibunya setiap hari kampanye, loh anaknya yo bisa keseleo. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Jadi kita mesti berhati-hati. Ini sebetulnya aib ya, aib yang harus saya tutup karena anak saya sampai kejeglong begitu. Tapi supaya pesannya nyampe gitu, supaya pesannya nyampe. Kemarin itu juga ada yang memvideo saya di live kayaknya, pas saya cerita ini, kemudian saya di-mention, saya bilang, "Mas, minta tolong di take down ya, soalnya itu saya cerita anak saya." Gitu. Jadi sampai sebegitunya menjaga jejak digital itu. Jadi ya ngeri-ngeri sedapnya di situ. Jadi jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Menarik sih memang kalau orang-orang yang terpelajar, teman-teman ASN yang sudah sering mendapatkan insight, kemudian pelatihan-pelatihan pengembangan SDM mungkin sudah banyak paham ya. Tapi orang-orang di luar sana dengan 20.000 menjadi 1 juta, sekarang ngemis online aja dilakoni kok. Gitu kan. Jadi kita perlu aware yang begitu-begitu, kalau bisa setelah dari sini itu bisa ditularkan ke minimal orang terdekatnya gitu supaya tidak kejeglong juga gitu. Kemudian penghinaan dan pencemaran nama baik. Aduh, sedih masuk tahun politik. Nyesek saya kalau lihat ini media sosial. Waduh. Wes, entek pokoknya sekarang ini kondisi ajur mumur sudah. Wes tidak ada takut-takutnya yang namanya netizen itu. Bahkan salah satu paslon itu, mohon maaf ini kasar, salah satu paslon itu ada yang disebut bajingan terang-terangan gitu ya. Tapi tentu itu akun fake. Saya coba masuk fake. Jadi kan gampang sekarang kalau kita lihat fake itu. Baru keluar, tidak ada kontennya, tidak ada engagementnya, itu fake. Gitu. Jadi akun bodong gitu. Tapi kan hal-hal seperti itu kan meresahkan anak cucu kita. Akhirnya anak cucu kita terbiasa melihat begitu-begitu, gitu ya. Jangan-jangan anak cucu kita ini kalau kaitannya dengan pilar budaya, saking masifnya media sosial, jangan-jangan anak cucu kita itu Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi kita satu jua, itu tidak terlalu paham, lebih paham agar silaturahmi tidak terputus pinjam dulu 100, bisa-bisa lebih paham itu gitu, saking masifnya tontonan yang ada di media sosial. Kalau ditanya Bhinneka Tunggal Ika, mikirnya lama. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga, mikirnya lama. Tapi begitu cuma agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu sini 100. Cepet jawabnya kalau begitu. Waduh. Gitu ya. Nah, di sini ASN semuanya ojo melu-melu. Wes ikut tok, bahaya sudah. Moro-moro awake dhewe gak sengaja ngomong goblok, anake maca. Kamu itu
harus sopan sama orang tua. Oh, bapak dewe nang komen ngomong goblok ngene ya. Gitu nanti. Iya, senjata makan tuan. Jangan sampai gitu hal-hal seperti itu. Kemudian pemerasan dan pengancaman, ini jelas ya. Penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian, hoax. Hoax itu juga ada ancaman hukumannya. Kemudian penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan sara. Oke, next. Sara itu dari dulu. Cyberbully. Coba sekarang kalau kita bicara tentang dunia pendidikan. Apakah lantas gitu ya, yang terbagus mungkin yang sekarang ini banyak di mindsetnya orang-orang gitu ya. Cyberbully ini kan perangnya Diknas ini. Bukan hanya Diknas tapi juga Dikti juga gitu. Itu apakah lantas di dunia pendidikan itu tidak ada cyberbully? Kita ngomong yang apa ya? Aturannya yang paling ini ketat gitu aja. Pondok pesantren. Apa tidak ada cyberbully? Ada, banyak. Viral kan terakhir. Viral terakhir. Dipukuli, ditendangi, dilalah, diposting. Di lembaga sekolah, guru terakhir dicopot karena cyberbully ke siswanya. Siswanya punya autoimun. Kalah canggih sama siswanya, tanpa diketahui guru direkam. Gampang kan sekarang kita mau ngerekam. Copot akhirnya gurunya. Itu loh, ngerinya itu. Kalau zaman dulu itu saya pernah dikasih tahu sama dosen saya, salah satu dosen senior, itu bilang orang yang bisa menghancurkan kita adalah orang-orang terdekat kita. Iya. Itu ya, jadi kita mesti berhati-hati. Jadi cyberbully ini marak, biasanya itu dari nyata kemudian diunggah sa-Indonesia bully. Kemudian dapat memunculkan rasa takut si korban, bahkan dapat terjadi kekerasan fisik di dunia nyata atau offline. Bu Mei pernah merasakan? Pernah saya. Ada mahasiswa marah, pokoknya namanya dosen itu ya. Mahasiswa marah. Nemen itu. Saya waktu itu, kalau saya sendiri mungkin enggak apa-apa. Ada Pak Wagub. Saya lagi keynote speaker di International Conference dengan Pak Wagub. 2 gitu, sudah dibalik fotonya, diposting, dikasih tulisan macem-macem lah gitu. Lah saya yang sedihnya karena ada Pak Wagub itu aja. Kemudian saya tanya teman-teman Polda, iki unsurnya ada enggak? Saya bilang gitu. Oh ada, laporkan aja. Kembali lagi, saya guru, digugu dan ditiru, saya dosen, kemudian itu siswa, mahasiswa, itu kan sama dengan anak. Saya berpikir, opo ono ibu ngelaporno anak yo gitu. Panjang mikirnya, walaupun itu sangat merugikan saya. Gitu. Jadi akhirnya ya tetap saya tidak melaporkan. Jadi anak nakal ya diarahkan aja gitu. Karena marah gitu kan, marah dengan kebijakan saya pada waktu itu gitu. Cuman ya sebetulnya sangat merugikan gitu. Tapi ya enggak apa-apa lah, itu salah satu resiko ya. Kita sebagai pendidik kalau kita mau okol-okolan terus, ya seperti apa nanti wong digugu dan ditiru gitu ya. Nanti anak-anak kita juga akhirnya terinspirasi juga untuk sedikit-sedikit begitu. Seperti saya juga ngajar digital marketing itu bukan hal mudah. Ketika saya bicara teori kemudian tidak terimplementasi dengan baik, tidak tergambarkan di media digital saya langsung dapat stempel jarkoni, iso ngajar gak iso ngelakoni. Iya, itu sebabnya saya di setiap kesempatan ayo kita saling surung gitu ya. Karena kalau bukan kita yang sama-sama saling surung, lantas siapa? Ayo berikan interaksi, ayo berikan komen, ayo berikan engagement gitu. Oke, next. Nah, ujaran kebencian, ada tadi cyberbully, sekarang hate speech.
Hate speech ini juga kalau sudah tahun-tahun politik, tahun-tahun milih siapa, itu juga bertebaran di mana-mana. Saya sampai banyak melaporkan akun-akun itu, saking saya sebelnya gitu ya. Jadi semua akun yang berbunyi seperti itu saya report ke platform, saya kirim ke aduan konten Kominfo. Saya kirim semuanya yang bersifat secara simbol atau secara vulgar disampaikan. Kita punya kekuatan loh, para netizen, ASN ini kan juga netizen. Kita punya kekuatan untuk bisa melaporkan itu. Semakin banyak yang melaporkan, semakin bagus. Maka saran saya, ojo diam gitu loh. Laporkan. Supaya apa? Supaya bersih. Bersih ini untuk apa? Untuk anak cucu kita. Kasihan anak-anak itu bingung. Kenapa mentalnya jadi gampang, mental ambiar itu kenapa gitu ya. Salah satunya juga ya gimana setiap saat diberi tontonan-tontonan seperti itu, ngeri-ngeri begitu. Jadi hate speech ini bisa dimulai dengan membuat konten ujaran kebencian dengan sengaja mengubah fakta atau disinformasi, kemudian bisa berupa kata-kata, gambar, video untuk memojokkan. Kemudian meneruskan konten ke orang lain. Viral, jadi kontennya sudah diunggah kemudian diteruskan ke yang lain sehingga viral, kemudian dibicarakan di dunia nyata. Nah biasanya di dunia nyata ini ujaran kebencian ini bisa membakar massa untuk melakukan kekerasan fisik. Berangkatnya dari hate speech, kemudian kekerasan fisiknya di dunia nyata. Ada kan? Begitu? Oke, next. Tindakan etis terkait konten negatif seperti tadi yang saya sampaikan, kita diharapkan memiliki kemampuan untuk menganalisis konten, kemudian verifikasi konten negatif, tidak perlu mendistribusikan. Kok mendistribusikan? Ngelihat aja, scroll langsung aja kok gitu. Lihat aja lo, scroll, skip. Kemudian produksi konten yang bermanfaat positif. Next. Mari kita rayakan teknologi, kita hormati ilmu pengetahuan, kita dukung semua bentuk kemajuan, tetapi semua demi mengangkat derajat manusia. Etika ada karena kita adalah manusia. Jadi ini adalah pilar etika. Sebelum kita masuk ke pilar berikutnya, silahkan ada mungkin yang mau bertanya terkait etika atau sharing pengalamannya terkait dengan etika. Etika ya, kita bicara tentang etika. Mungkin apakah siswa-siswinya, mungkin apakah boleh gitu, boleh sharing apapun terkait dengan etika digital. Monggo. Bertanya juga boleh. G, 1, 2, G. Bapak, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ibu, setelah mendengar banyak penjelasan tadi memang sangat interest Bu ya, gimana kita memainkan dunia digital itu ya kalau saya bilang ya. Mungkin sedikit referen Bu, saya mungkin background hampir sama dengan Ibu dari teknik gitu ya. Cuman kembali lagi sosmed ini karena kami di ASN Bu ya, saya ngomongnya di ASN, tadi mungkin sudah disinggung sedikit gimana ASN itu harus bermain sosmed, gimana shift-nya gitu ya. Kalau mungkin di teman-teman non ASN, kalau kami bilang di swasta itu lebih merdeka ya daripada kami yang di ASN. Kami itu kalau di ASN mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kan agak terikat sama regulasi gitu Bu ya. Nah itu dalam bersosmed yang baik itu seperti apa, itu yang satu Bu. Yang kedua, tadi mungkin kami manusiawi Bu ya, ketika ada kami pengen bermain sosmed, pengen misal tuh sebuah daerah pengen membuat apa ya, membranding sebuah sesuatu itu jadi baik gitu Bu ya. Tapi kembali lagi ketika psikologisnya Bu ya, sedikit kesleo mungkin ya, akhirnya jadinya down, akhirnya nggak main lagi. Banyak teman-teman ASN itu ketika sosmednya apalagi dengan netizen yang unik-unik ya di Indonesia itu bisa membuat psikis dari manusianya sendiri akan jadi seperti itu. Nah terkait itu Bu, kira-kira kan tadi sudah disampaikan banyak
sampai contoh putrane jenengan gitu ya, sampai seperti itu. Nah ini yang miss itu di governmentnya atau memang loss-nya banyaknya sosmed yang nggak ke cover? Kenapa? Karena kalau dulu mungkin yang diblok hanya konten tanda kutip porno gitu ya. Tapi sekarang dengan pinternya orang-orang mengolah kata gitu ya, itu banyak yang masuk. Bahkan contoh simple di kami kemarin gara-gara apa ya, dunia sosmed atau apapun itu, di kami memproses banyak orang hanya karena status WA, hanya karena ya seperti itulah. Jadinya kan kedisiplin kami pun ketika memproses juga nggak enak. Ini kan kadang di sosmed itu kan ada dua hak Bu, hak pribadi sama hak publik. Nah ini yang tipis banget membedakannya. Ketika kita ngomong ini kan pribadi saya nih, saya mau ngomong apapun kan media saya, tapi ketika itu sudah masuk ke ranah publik itu kan jadi milik publik. Nah itu cara bijaknya seperti apa Bu? Jadi mungkin mohon apa ya, arahan ketika, karena kami di ASN Bu ya, karena kalau non ASN mungkin masih, ketika kami di ASN itu yang menjadi banyak flagging buat kami untuk mau sosmed enggak nanti gini. Apalagi tadi dijelaskan rekam digital itu nggak bisa itu, sehingga itu bisa membuat karir seseorang bisa menjadi kurang baik. Mungkin itu sedikit itu Bu. Makasih Bu. Baik, terima kasih. Saya jawab dulu. Ini rasanya mewakili semuanya ya. Jadi ASN yang sedang resah ini. Jadi kita berangkat dari teori, karena bidang saya marketing ya. Saya akan angkat sebuah teori marketing, itu personal branding is corporate branding. Yang artinya kalau kita baik, institusi kita menjadi baik. Kalau kita jelek, institusi kita juga menjadi jelek. Sebetulnya bukan hanya institusi tetapi juga keluarga kita. Kembali lagi ke teori bahwa kita harus sadar bahwa kita punya tanggung jawab atas apapun. Semuanya ada konsekuensinya gitu. Jadi kalau kalau kita melakukan hal-hal yang mungkin melipir jurang atau melanggar aturan gitu ya, kita harus siap-siap gitu ya, pasti ada konsekuensinya. Maka kalau ditanya kita ASN ini sebaiknya membuat konten-konten seperti apa? Nyuwun sewu Bapak dari mana tadi? Dari BKS PDM Sampang. Misal nih, sedang acara seperti ini. Kemudian ada kalimat yang Bapak Ibu suka gitu ya. Sebenarnya bisa foto gitu ya. Foto kemudian diberi caption kalimat yang memotivasi itu tadi gitu. Sebelum kita memposting, kita mesti benar-benar berpikir bahwa ini clear, ini positif, ini tidak ada konflik interest, ini tidak ada, memang yang diharapkan kompetensinya itu yang muncul, itu kompetensi loh sekarang ini, menjadi sebuah kompetensi, menganalisis konten gitu. Apalagi kalau dari badan pengembangan gitu ya, badan pengembangan SDM, maka salah satu yang tadi disampaikan sama Bapak juga ya kalau nggak salah ya, bahwa sekarang itu di ASN ada salah satu kompetensi, atau di Bapak ini tadi ya yang disampaikan ya, terkait dengan kompetensi literasi digital ini tadi, ya ini memang baru gitu ya. Ya sebetulnya kalau untuk orang-orang yang sudah mengikuti dari awal itu menjadi tidak baru, tapi mungkin untuk orang-orang yang senior mungkin cukup baru. Saya punya contoh, saya tidak mungkin memperlakukan ayah saya gitu ya. Ayah saya juga dosen kebetulan ya. Usianya sudah 73 tahun. Saya tidak mungkin mengajarkan AI ke bapak saya. Loh bapak saya itu loh bisa WhatsAppan aja loh, alhamdulillah. Gitu. Padahal kalau dibilang profesor, nyuwun sewu. Padahal kalau dibilang profesor gitu, guru besar yang seharusnya update dengan segala ilmu gitu ya, apalagi ilmu-ilmu baru. Tapi bagaimana saya harus bilang misalkan ke ayah saya bahwa kalau mau bikin artikel dengan referensi pakai Perplexity. Berarti saya mesti ngajari ini Perplexity itu linknya ini ya. Ini terus habis gitu masuknya itu bisa login langsung, ngetik user password, atau bisa pakai Google-nya Google-nya sendiri, atau wis tanda masuk, tidak masuk. Aku malah
ojo-ojo aku diajak tukaran nanti. Gitu ya, karena menjelaskan nyuwun sewu ya. Iya. Jadi memiliki keterbatasan gitu. Sama juga saya ketika masuk ke ruang, saya bicara tentang digitalisasi ke ruang budaya waktu itu. Kayaknya sih usianya itu juga sudah sepuh-sepuh gitu ya. Itu ada yang bilang bahwa saya tidak akan, itu secara lugas itu disampaikan. Karena memang memiliki keterbatasan. Sehingga apa yang waktu itu saya sampaikan, tidak harus semuanya bisa, tetapi cobalah berkolaborasi dengan orang-orang di sekitar. Misal anak kita, waktu itu saya bicara tentang bisnis gitu ya, maka saya bilang bapak yang produksi, ibu yang produksi, nah biar anaknya yang memasarkan. Itu bahasa saya. Jadi itu bagian dari kolaborasi itu tadi. Gitu. Nah, jadi terkait dengan konten itu sebetulnya banyak kok Bapak Ibu. Bapak Ibu sukanya apa? Seperti tadi guru boga, dia banyak bikin konten-konten yang tentang boga gitu ya, masak gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu suka yang lucu-lucu, ya sudah bikin saja yang lucu-lucu gitu ya. Kasih ilustrasi foto apa gitu ya, kemudian tulis yang lucu gitu. Sebetulnya itu konten itu sebetulnya itu mudah gitu ya. Semua itu bisa dimainkan, foto, video, caption atau copywriting itu semua bisa dimainkan. Hanya tinggal kalau saya lebih ke kegiatan-kegiatan positif. Seperti hari ini kan, positif sekali. Ini konten utama saya ini nanti gitu. Karena apa? Karena ada bonusnya. Bonusnya apa? Nyuwun sewu personal branding. Karena saya banyak followernya, makanya saya diminta untuk menjadi wakil rektor dulu itu gitu. Diminta loh, setelah ditegur saya diminta. Pada waktu ditegur itu mungkin belum aware. Tapi setelah aware, nah baru merasakan manfaatnya. Gitu. Ya mungkin kalau sekarang tidak terlalu bermanfaat untuk Bapak Ibu gitu ya. Kedepannya who knows, nggak ada yang tahu. Siapa tahu ketika di mana mau dilakukan literasi digital. Oh, di Pamekasan ini belum pernah dilaksanakan literasi digital, misalnya begitu gitu ya. Ditunjukkan. Ini postingan saya pada waktu kita mengikuti literasi digital ASN di Surabaya, di Haris Surabaya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi enggak usah panjang-panjang kita. Dan itu di search bisa. Misalnya saya mau mencari konten saya pada waktu di Australia, misal nih ya. Ya saya tinggal tulis aja Meidiana Indrasari Australia di Facebook saya. Keluar semua. Saya tinggal copy linknya, saya tunjukkan. Ini pada waktu saya mengikuti PKPI di Australia misalnya begitu. Saya tunjukkan. Jadi lebih gampang. Kalau saya gampang keduanya lagi, manfaat di samping personal branding, manfaat kedua kinerja. Dosen itu kan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang setiap semester harus dilaporkan. Itu biasanya saya sudah simpen dokumen-dokumennya di laptop. Tapi kadang-kadang kalau ada yang keperucut itu saya nyarinya di media sosial. Maka setiap kali postingan saya itu ada keyword-keywordnya supaya saya gampang mencari. Misal saya mencari tentang postingan saya yang berbau literasi digital bulan November. Ya saya keluarkan Meidiana Indrasari literasi digital November 2023. Keluar semua selama bulan November 2023 mana yang literasi digital. Nah itu biasanya saya jadikan dokumentasi pendukung untuk laporan kinerja. Jatuhnya kemana? Ke Serdos, sertifikasi dosen kan gitu. Gitu aja sebetulnya Bapak Ibu. Jadi kita ini punya tupoksi, kita punya kinerja, ya kalau mau itu yang diposting ya silakan. Senyampang itu positif, selesai sudah. Gitu. Bahwa kalau misalnya dari bangun tidur sampai tidur lagi terikat dengan yang namanya aturan, iya, karena Bapak Ibu ini nyuwun sewu.
Kalau bahasa terang-terangannya pelayan masyarakat kan gitu. Sehingga memang gerbekan orang awam dengan gerbekan ASN pasti rame gerbekan ASN. Wong ASN pakai seragam joget di karaoke aja rame. Ya kan? Padahal kalau kita mau cerna lebih dalam, ASN juga manusia gitu. Dia punya kehidupan, dia juga kepingin happy-happy juga bahwa pada waktu itu dia pakai seragam. Nah, inilah yang namanya tanggung jawab personal branding is corporate branding. Kalau kita mau memenangkan paslon salah satu calon presiden kita, loh silahkan. Yang penting tidak masuk di ruang publik, tidak masuk di ruang digital. Kita sendiri atau orang lain yang memposting itu jangan sampai. Kita kadang-kadang masuknya di publik nih, ketokane iki circle awake dhewe gitu kan. Wah, kita mulai membahas paslon. Lawannya itu misalkan itu gitu ya. Tanpa kita sadari teman circle kita itu memvideo. Nah, bukan kita yang posting, tapi teman kita yang posting yang mungkin bukan ASN, yang mungkin tidak tahu aturannya ASN. Real time. Rekan kerja kita lihat, rekan kerja tanda kutip lagi yang mungkin pesaing kita gitu. Ya wes gitu ya. Resiko masuk di publik memang jadi seperti itu kalau mau bermain-main. Maka itu saya selalu menyampaikan untuk mengimbangi konten-konten yang negatif, buatlah konten-konten yang normatif, minimal lah, terjelek normatif. Tapi kalau Bapak Ibu punya insting gitu ya, punya insting untuk membuat orang-orang itu tertarik, yo silahkan, itu bisa dimanfaatkan. Loh kita enggak tahu loh, siapa tahu nanti pada waktu kita sudah pensiun gitu ya, tiba-tiba kita dapat AdSense, tiba-tiba kita dapat centang biru. Karena apa? Kelihayan kita dalam mengelola postingan sehingga menarik banyak orang, sehingga orang banyak yang follow dan lain sebagainya. Aset loh itu Bapak Ibu, jangan salah. Atau sekali lagi yang paling sangat bermanfaat untuk masyarakat, karena saya juga masyarakat, itu adalah program-program. Coba sekarang program beasiswa, mudah sekali kita mencarinya. Tidak seperti dulu, sekarang gampang banget kita mau cari program-program beasiswa itu. Apalagi kalau saya sebagai pendidik gitu, saya memang sering melihat program-program terkait dengan pendidikan. Maka setiap kali ada konten baru tentang pendidikan pasti masuk ke saya. Karena saya tertarik di situ. Nah kalau misalnya Bapak Ibu yang disenangi yang joget-joget, ya konten joget tok yang masuk. Gitu, gampang sekarang. Nyonya-nyonya yang jenengan ini gampang kalau ngelihat jenengan ini tertarik dengan apa gitu ya. Tertarik dengan misalnya pornografi, ya yang keluar pornografi. Kenapa keluar pornografi? Karena bapak-bapak milih pornografi. Saya bilangnya bapak-bapak karena kalau ibu-ibu rasanya enggak lah ya. Kalau bapak-bapaknya kan nonton gitu, kalau ibu-ibunya melakukan. Jadi begitu, itu yang namanya algoritma itu gitu. Gampang sekarang. Saya pun kalau mau lihat apa yang disenangi suami saya gitu, saya bisa lihat. Hanya kalau saya sama suami sudah sendiri-sendiri. Maksudnya sendiri-sendiri itu bahwa karena bidangnya berbeda ya. Suami saya bisnis, kemudian saya akademisi. Itu karena agak berbeda supaya tidak banyak kesenjangan ini itu akhirnya saya menghargai privasinya suami, suami juga menghargai privasi saya di bagaimana cara saya berkomunikasi sesuai dengan karakter saya dan lain sebagainya gitu. Sudah saling percaya. Jadi saya enggak pernah lihat-lihat. Barangkali ada joget-jogetnya ya seluweh lah gitu ya. Jadi gitu. Bapak mudah-mudahan bisa menjawab ya, bisa menjawab. Memang ada kekhususan untuk para pelayan masyarakat ini gitu terkait dengan media sosial gitu. Oke,
tadi Ibu yang ini ya. Oh iya. Monggo Bu. Mau bertanya Bu sekitar UU ITE. Ya. Ketika itu FYP TikTok, VT seorang guru yang dia memvideokan siswanya yang sempat hendak memukul dia Bu. Oh iya. Ya, yang itu ya. Bu, yang ibu ya, guru laki, itu, ibu guru. Yang ibu apa yang Ibu bapak? guru, bukan. Oh ada Ibu yang guru. bapak terakhir ini. Dipecat Itu kan ininya, dan apa, ternyata siswanya. akhirnya kan karena dia mau dipukul, kemudian sudah gembrang-gembrang itu ya Bu ya. Pokoknya diperingatkan itu malah marah-marah nggak karuan. Lah gurunya itu saya video gitu kan. Lah ternyata endingnya kok malah ibu gurunya yang minta maaf. Lah itu ya. Gimana Bu? Kita sebagai guru kan juga nggak bisa aman dari UU ITE tersebut gitu. Baik, terima kasih. Wah, iki wapi iki. Bu, kita itu boleh ngonten, tapi yo gak angger konten gitu loh. Bukannya terus sedikit-sedikit di-share. No, bukan begitu gitu. Iya, jadi saya sendiri juga agak-agak ini juga. Aduh, kok gurunya yang memposting gitu loh. Kecuali kalau misalkan orang lain yang memposting beda lagi. Sama dengan kemarin pada waktu ada mahasiswa bercadar, kalau enggak salah UIN, mana ya saya lupa, UIN mahasiswa perempuan bercadar itu digoda sama teman-temannya yang laki-laki gitu. Jadi sudah masuk di lift itu dia mau tutup dibuka sama di luar sama ketawa-ketawa, mau kemana karena dia bercadar. Loh, yang digoda yang akhirnya meminta maaf. Jadi dia di video, dia sempat bilang, oke, nanti saya akan viralkan, ini sudah saya video gitu. Dek, dunia itu tidak semudah itu gitu ya. Jadi boleh kita share, tapi usahakan yang jauh dari konflik interest. Contoh seperti yang tadi mau dipukul, kecuali kalau orang lain yang memvideo ya, orang lain yang memposting. Ini tadi berangkatnya dari mahasiswi yang berhijab di kampus, posisinya ada di dalam kampus. Maka di kampus kampusnya juga tidak mau ada postingan-postingan seperti itu dan itu masih terikat ya. Jadi dianggap merugikan. Maka yang itu yang meminta maaf atau ambilkan terkait dengan pencemaran itu yang merugikan itu. Nah, sama juga kontennya kontennya yang tadi disampaikan itu guru yang mau dipukul gitu ya. Anaknya salah gitu. Sebetulnya memvideo boleh, tapi diproses yang baik gitu. Jadi jangan menjatuhkan, ya nyuwun sewu ya itu sama dengan langsung menjatuhkan harkat martabat anak kita yang seharusnya masih punya masa depan. Itu loh maksud saya itu. Jadi kan kasihan gitu. Sama seperti saya seharusnya bisa melaporkan, ada unsur pidananya gitu. Tapi iki anakku gitu, ibaratnya begitu. Ini anakku ini bisa dibully se-Indonesia juga kalau memperlakukan gurunya seperti itu gitu. Jadi ya itulah kedewasaan kita dituntut. Maka kalau kira-kira ini mengundang kegaduhan atau ada konflik interestnya, sebaiknya saran saya jangan Bapak Ibu. Saran saya jangan. Jadi begitu ya Bu ya. Boleh share tapi ya iku mau gak share, gak angger share gitu. Ada nanti pembahasan yang saya akan bahas terkait dengan kebebasan berekspresi. Loh, ekspresi itu boleh bebas, tapi bukan bablas gitu kan. Jadi kira-kira nanti di seputar itu. Baik, kita lanjutkan lagi ke pilar berikutnya. Silakan Mas, budaya digital. Budaya digital ini pembahasannya tidak terlalu banyak, apalagi tadi di depan-depan sudah sedikit saya singgung-singgung gitu ya. Next. Diharapkan dari budaya digital ini kita semakin memasukkan wawasan kebangsaan kita ke ruang digital gitu. Dari yang sekarang ini sudah mulai mengabur, menipisnya kesopanan dan kesantunan,
Coba lihat kemarin itu yang sempat ramai. Kalau sekarang sudah mulai tertutup isu-isu politik. Kalau sekarang sudah tertutup isu politik, berantemnya artis sama anaknya itu, Nikita Mirzani sama Loli. Coba seperti apa itu? Waduh, belum lagi, mohon maaf, kalau sudah berantemnya itu melibatkan transgender. Widih, video-videonya itu segala macam, bukan hanya kebun binatang. Kalau kebun binatang masih ini ya, masih sopan ya kayaknya itu ya buat mereka itu ya. Jadi bukan hanya kebun binatang, jadi luar biasa yang gitu. Jadi yang seperti itu loh yang ditonton anak-anak kita. Saya kalau sebel itu sampai kalimatnya yang keluar. Ini kalau sebel loh ya. Banci tukaran. Wah, coba saya itu. Keluar juga kalimat-kalimat yang ini. Karena apa? Karena saya prihatin gitu loh. Makanya Bapak Ibu ojo diam. Ayolah, itu yang ditonton anak kita gitu. Belum lagi siapa itu? Lucinta Luna itu. Wah, Mami Zega. Ih. Mami Zega. Itu loh. Dia itu makan sambil ngomong, sudah Lucinta Luna itu suaranya kayak begitu kan, cowok banget kan. Loh, itu loh yang nonton banyaknya, saya sampai ya Allah, kenapa ini dengan masyarakat Indonesia gitu ya. Bisa puluhan ribu loh yang nonton dia makan sambil ngomong, rasanya ini pedas sekali. Suaranya tetap suara lanang gitu loh. Lah iya, lah itu loh yang nonton ribuan loh, apa ndak prihatin? Siapa yang tahu bahwa di dalam situ itu ada siswa-siswi kita, ada anak, ada putra-putrinya bapak ibu yang ngelihat begitu-begitu. Ya Allah. Itu ya. Kemudian minimnya pemahaman akan, menghilangnya budaya Indonesia, media digital menjadi panggung budaya asing. Loh, panggung budaya asing itu boleh kita paham budaya asing itu sangat boleh, wawasan kita. Tetapi kita ingat lagi, kita sampaikan ke anak-anak kita punya Indonesia harus dieksiskan, Indonesia harus dikuatkan, gitu. Nah, bagaimana cara menguatkannya? Yang paling mudah, murah, meriah ya melalui media sosial lagi, gitu kan ya, gampang. Kemudian jangan nanti kalau sudah diklaim asing baru teriak-teriak. Apa yang diklaim asing? Tempe, reok Ponorogo, apa lagi? Batik, lagu. Kalau sudah diklaim baru kebakaran jenggot. Kemarin kemana aja gitu kan. Yuk kita sama-sama. Nah, ini juga salah satu inspirasi. Kalau Bapak Ibu bingung mau bikin konten apa, ya angkat saja konten-konten budaya gitu ya. Kecil, eye catching, dengan caption yang sederhana dan menarik, itu menyenangkan kok. Itu menarik kok maksud saya. Itu menarik. Gitu. Apalagi kalau yang posting itu ASN gitu. Nanti akan terimage sama masyarakat bahwa postingannya ASN iki adem-adem yo. ASN endi iku ASN Jawa Timur gitu. Oke. Kemudian minimnya pemahaman hak-hak digital. Nah, ini teman-teman. Kita sebagai warga negara, kita punya hak dan kewajiban di ruang digital. Kita bicara ruang digital loh ya, ruang masa depan loh ya. Hak kita apa? Hak kita adalah mendapatkan sarana dan prasarana, baik dari pemerintah maupun dari swasta untuk
kita bisa mengakses internet. Itu hak kita. Itu hak kita. Walaupun pembangunan menaranya dikorupsi ya. Sebetulnya itu adalah dalam rangka pemenuhan hak kita sebagai warga negara. Tapi jangan lupa kita juga punya kewajiban. Kewajibannya itu apa? Ya menjaga reputasi. Jangan melakukan pencemaran nama baik. Menjaga reputasi, menjaga keamanan negara, menjaga kesehatan. Ya kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Kemudian, nah ini kebebasan berekspresi yang kebablasan. Tadi sudah saya singgung sedikit, bebas itu bukan berarti bablas. Kemudian berkurangnya toleransi dan penghargaan pada perbedaan. Nah ini yang saya bilang tadi, radikalisme intoleransi. Kok bisa wong Indonesia sendiri aja tercipta dari kemajemukan gitu ya. Ikon dari kemajemukan. Dari berbeda-beda suku, agama, ras. Menghilangnya batas-batas privasi. Nah, ini yang banyak dilakukan, mudah-mudahan tidak di ASN ya. Kalau ASN mungkin seperti masnya yang tadi bilang bahwa dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu terikat dengan yang namanya aturan gitu. Maka kita cari yang aman-aman saja gitu. Postingan ide konten yang aman-aman saja. Tapi yang banyak dilakukan oleh orang adalah orang-orang merdeka di luar sana yang mungkin masuk dalam jajaran netizen paling tidak sopan itu tadi. Bangun tidur diposting, sarapan diposting, berangkat kerja diposting, makan siang diposting, pulang kerja diposting. Nongkrong sama teman-temannya diposting, tanpa dia sadari dia taruh kartu kredit di meja gitu ya. Oh ini nomor platnya. Ada orang-orang di luar sana yang bisa membobol keuangan kita. Oh ini mobilnya, jret, nomor plat mobil. Oh ini rumahnya, jret. Oh ibunya yang ini namanya ini. Hari Minggu family time, main ke rumah ibunda tersayang gitu ya. Kan bagus tuh, sebetulnya positif. Kemudian dimention ibunya. Ibunya juga namanya nama ininya, nama aslinya gitu ya. Seperti saya asli semua itu. Jadi kalau anak saya meleng sedikit gitu ya, gampang nguras duitnya itu. Nama lengkap jelas, mamanya juga jelas. Biasa kan yang diminta nama ibu gitu ya. Kemudian ibunya jelas, nomor rumahnya jelas, terus kemudian sampai terakhir di kartu kredit. Sudah bobol, banyak itu. Banyak pakai banget. Bukan hanya di masyarakat biasa, artis-artis pun juga banyak yang akhirnya kebobol dengan cara-cara yang seperti itu. Tidak tahu ya, itu cybercrime itu semakin kesini memang semakin ngeri-ngeri. Kita akan bahas nanti di keamanan digital. Oke. Batas-batas hak cipta dan karya intelektual, pelanggaran hak cipta dan karya intelektual. Ini tentu saja ada konsekuensinya ya, gitu. Ada yang nonton itu Gadis Kretek, sudah nonton? Bagus, Bu, bagus, Bu, tuh, bagus. Kalau bahasa Inggrisnya ciamik, Bu. Saya suka, saya benar-benar nonton 5 jam itu di Netflix itu saya tonton, keren. Dan apa yang ada di situ gitu ya? Apa salah satu cerita scene-nya itu, salah satu ceritanya itu adalah terkait dengan hak cipta dan karya intelektual. Karena ada penjiplaan di situ. Penjiplaan sausnya rokok yang dibuat sama
Jengyah. Yang dibuat sama Jengyah, yang diberikan ke Raya pacarnya gitu ya. Kemudian Rayanya kawin dengan orang lain yang punya pengusaha rokok, dipakai gitu. Akhirnya ketika mau sama-sama karena dia orang kuat, Rayanya ini akhirnya kuat, dia mau pakai seperti pengacara gitulah, dia mau ambil jalur hukum. Jalur hukumnya bilang dengan menjiplak saja itu sudah pelanggaran. Nah, yaitu itu bagian dari hak cipta dan karya intelektual. Ada itu. Silahkan nonton Gadis Kretek. Saya rekom deh. Bagus itu, bagus pakai banget. Next. Nah, kompetensi budaya bermedia digital itu merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi prinsipnya adalah bagaimana membawa Pancasila dan Bhinneka di ruang nyata ke ruang digital. Udah itu deh. Kalau kita sudah mengikuti hal-hal pakem-pakem yang ini, prinsip-prinsip yang ini, ya insya Allah aman lah gitu. Coba next. Kita akan kupas satu persatu dari nilai Pancasila. Yang ini menjadi pedoman dasar kita kan. Nilai sila pertama. Nilai utamanya adalah cinta kasih, saling menghormati perbedaan, kepercayaan di ruang digital. Perbedaan kepercayaan kita hargai, maka fix tidak boleh ada radikalisme, intoleransi. Wong kita menghormati kok, kita mengakui dan kita menghormati gitu ya. Kemudian di sila kedua, kesetaraan, memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi di ruang digital. Harusnya juga tidak ada yang saling mencaci, makin viral, saling memaki, makin viral. Harusnya juga tidak ada konten-konten yang seperti itu. Ayo diimbangi dengan hal-hal yang positif Bapak Ibu. Karena yang seperti itu luar biasa banyaknya. Kayaknya punya komunitas sendiri, komunitas yang spesialis berantem. Kalau dulu artis dia tidak bisa berprestasi maka dia bersensasi itu di media televisi yang tayang ketika kita kerja. Kita ndak nonton yang begitu. Kalau sudah ndak nonton lewat. Lah kalau sekarang dia tayang jam 12 malam sekalipun setiap hari bisa kita tonton, setiap jam bisa kita tonton. Jadi seremnya lebih bombastis gitu. Kemudian di sila ketiga, harmoni, mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan di ruang digital. Ya, kalau kita mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi tentu akan terjadi harmoni yang positif. Sila keempat, nilai utamanya adalah demokratis. Nek demokratis iki wis satu saja yang ingin saya sampaikan, bebas itu bukan bablas. Bebas itu bukan share, angger apa di-share, enggak, jangan. Kemudian sila kelima, nilai utamanya adalah gotong royong, bersama-sama membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap pengguna. Jadi itu yang seharusnya Indonesia ada gitu ya. Tapi seperti ini ternyata adanya itu ya yang banyak di ruang nyata. Begitu di ruang digital galak-galak orang-orang itu. Padahal kalau ketemu baik gitu ya. Baik, bahkan kalau ketemu itu nunduk gitu kayak tawaduk. Begitu ketemu begitu di ruang digital, komennya ngeri-ngeri. Next. Dunia digital adalah dunia kita sekarang ini. Mari mengisinya dan menjadikannya sebagai ruang yang berbudaya, tempat kita belajar dan berinteraksi, tempat anak-anak kita bertumbuh kembang, sekaligus tempat di mana kita sebagai bangsa hadir dengan bermartabat. Next. Oke, kita masuk ke keamanan digital. Saya sebelum masuk lebih lanjut, saya ingin sharing dulu. Sharing dengan teman-teman yang punya pengalaman hal-hal yang terkait modus-modus cybercrime yang sekarang ini merebak.
Jadi forum-forum seperti ini diharapkan bisa membahas juga modus-modus cybercrime, kejahatan di dunia digital, baik itu penipuan, baik itu pemerasan, baik itu impersonasi, baik itu apapun juga gitu yang berkaitan dengan kejahatan. Sehingga teman-teman yang ada di sini itu bisa membentengi diri, bisa melakukan pencegahan gitu. Karena fatal Bapak Ibu. Akibatnya cukup fatal. Nah, saya pengen sharing dulu dengan teman-teman. Bukan saya, teman-teman silahkan yang punya pengalaman terkait dengan hal-hal yang berbau dengan kejahatan digital. Baik, satu, saya minta izin mau ke belakang sebentar. Bukan kecentang biru, hanya memang rata-rata yang akun-akun official itu memang sudah centang biru gitu. Jadi Bapak Handoko ya, Bapak Handoko ini dapat message gitu ya, seolah-olah dari bank yang memberikan penawaran gitu, ngasih link, kemudian linknya itu dikirim ke istrinya. OVO-nya kesedot 2 juta. Bukan, dari bank terkirim 2 juta ke OVO gitu. Dan banyak yang seperti itu, banyak gitu. Jadi sekarang ini mungkin ada lagi? Oh ya, silakan. Cek, makasih Bu. Terkait keamanan digital ini memang baru 3 bulan kemarin juga saya ngalami juga Bu ya. Ini lebih masif sebenarnya. Jadi kalau kebetulan di bidang kami itu kan ngelola salah satunya data kepegawaian Bu ya, nggih. Nah ya. Jadi pertama itu modusnya nempelkan web judi online dulu di web Bu. Jadi pertama masuk ke sana dulu, habis nempel ke sana karena banyaknya akses dari ASN gitu Bu ya ke data kami, karena kan data sekarang kan wajib diintegrasikan Bu ya. Satu persatu ini masuk ke database kita. Jadi ketika kami analisis, jadi kemarin itu sempat ada WA ke kami juga, kalau pengen buat datanya ASN Sampang enggak bocor silahkan ke ya minta keuangan itu. Jadi ketika kami tracking bahkan kami coba kasih immunity di server gitu ya, sudah kami ya semampunya kami lah kami, tapi masih tetap masuk. Jadi memang yang jadi repot di kami adalah karena kami harus melayani teman-teman untuk kebutuhan data. Datanya teman-teman kadang kan nggak aware nih Bu, apakah datanya ada virusnya atau tidak, apakah mereka ngirimnya dari email itu ada ketempelan ini atau tidak. Nah itu masuknya ke kami. Jadi selama 3 bulan server kami take down hanya untuk memisahkan itu semua. Ketika kami tracking memang dari filenya teman-teman, karena kan yang agak riskannya file ya. File ini ada yang masuk salah satu sehingga itu nyedot database di kami. Jadi memang yaitu hanya kami juga bingung, ini keamanan digital ini kan satu ditanggung jawab di mana, padahal kami sudah mulai dari firewall sudah kita tutup sampai ke semua, bahkan terakhir mau kita opsi untuk di script itunya, cuman memang costnya yang mahal. Nah itu yang susah juga di kami. Nah ini sebenarnya keamanan digitalnya kan jadi tanggung jawab bersama. Jadi mungkin dari teman-teman user atau apa yang mungkin lebih aware ketika data ini apakah ini memang dari laptop kita atau dari mana. Nah ini yang agak mungkin butuh penyampaian ke teman-teman yang lain. Mungkin kalau pengalaman seperti itu. Jadi memang sempat kami take down selama 3 bulan, akhirnya harus misah semua ya. Baik, memang salah satu yang cukup sulit dihadapi itu memang kejahatan cyber gitu ya. Jangankan daerah gitu, pusat saja bisa bobol. Kurang dana apa? Kurang SDM potensi apa untuk melindungi gitu ya.
kita akan bahas hal-hal yang seperti ini. Kalau tadi yang disampaikan Masnya pasti itu yang levelnya sudah menengah di atas ya, karena Masnya ini pengelola database gitu. Tentu ini memerlukan keseriusan dan keahlian khusus gitu. Karena saya harus dengan terpaksa tetapi harus tegas menyatakan bahwa tidak ada yang aman 100% di media digital. Yang artinya apa? Artinya sama seperti harapannya Mas ini, kita sendiri sebagai pribadi kita aware gitu. Nah, bagaimana nanti kita aware-nya kita akan bahas. Mungkin satu lagi boleh? Ada yang mau sharing terkait cybercrime? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan saja. Next Mas. Baik, 202 juta pengguna internet yang ada di Indonesia. Berarti ada berapa data itu? Tidak ada satu platform pun yang tidak memasukkan data. Pasti itu masuk data. Jangankan platform media sosial, kependudukan, BPJS, semuanya sekarang itu sudah basisnya online. Belum lagi nanti yang e-commerce. Kemarin Shopee katanya bocor, kemarin BPJS juga bocor. Bukan hanya bocor tetapi seperti ada yang mempermainkan gitu. Jadi nyuwun sewu, saya sebutnya maling aja deh. Maling ini pinter-pinter gitu ya. Kayak kemarin itu kan yang muncul jadi trending itu kan Bjorka ya. Nah itu. Jadi kenapa ini terjadi? Karena masyarakat itu semakin menemukan kenyamanan di ruang digital. Mereka bisa berinteraksi, bukan hanya berinteraksi, bahkan mereka bisa bertransaksi. Dulu saya termasuk yang mir-mir gitu kalau misalkan mau transaksi digital. Tetapi semakin kesini, loh kok simple ya. Pakai GoPay simple, pakai Shopee Pay simple, pakai mobile banking simple. Gitu. Padahal kalau kita kalau kita tidak aware, apalagi kita ceroboh, ya itu menjadi hal yang berbahaya gitu. Jadi di sisi lain tingginya aktivitas digital membuka potensi buruk seperti penipuan dan pencurian akun. Diperlukan pemahaman masyarakat terkait keamanan digital. Ini bisa terjadi ke siapapun. Contoh pencurian akun yang saya alami sendiri. Saya kadang-kadang berpikir, wah iki akunku diretas orang mungkin nangis ini gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya sempat berada di salah satu kampus media. Kampus media loh, kurang apa coba, tiap hari yang diomongin tentang media, setiap hari. Loh, itu loh bisa diretas. Diretasnya bagaimana? Ada DM masuk ke Instagram, setiap orang itu punya titik lemah. Ini yang perlu kita hati-hati. Ada DM masuk ke Instagram, official kampus, kemudian menyampaikan bahwa selamat, akun Instagram Anda layak akan centang biru. Silahkan verifikasi. Staf saya ngelilir waktu itu jam 1 dilihat. Wah, mau verifikasi. Seminggu sebelumnya media sosial kampus saya itu dapat penghargaan dari Berita Jatim media sosial terbaik versi PTS kalau nggak salah. Waktu itu versi kampus. Waktu itu barengan dengan UNER kok. Gitu. Jadi dapat seminggu berikutnya dapat DM bahwa bisa centang biru, klik untuk verifikasi. Masalah terbesarnya itu apa? Diklik ini tadi itu loh. Bencana awalnya itu diklik. Begitu staf saya senang, diklik. Oh, Bu Mei kemarin sudah dapat penghargaan seminggu yang lalu, sekarang Instagramnya centang biru. Diklik kemudian hilang semuanya. Saya langsung pagi buta jam 1 kok dia ngekliknya. Saya ditelepon,
Saya juga ndak angkat ya waktu itu. Begitu saya bangun pagi saya lihat, loh ada apa ini kok telepon tengah pagi sekali. Saya telepon balik, ternyata dia bilang, "Bu, Instagramnya hilang." Terus habis gitu saya coba ke Instagramnya. Jadi tahu yang meretas siapa karena dirubah namanya sama dia. Dirubah pakai nama apa, kemudian dia bikin story. Dia bikin story itu bukan pakai bahasa Inggris, saya enggak tahu itu pakai bahasa apa. Kemudian dia menyampaikan enggak tahu ya, kira-kira itu semacam congratulation. Pokoknya semacam perayaan bahwa dia bisa ngehack Instagram ini tadi. Seluruhnya hilang. Seluruh postingan, ribuan postingan kampus hilang. Kemudian kita langsung coba cover dari sistem, secara sistemnya di Instagramnya. Kan itu kan untuk memastikan bahwa itu benar-benar punya kita. Wes yang namanya staff IT saya itu juga gitu. Wajahnya itu sampai bolak-balik di scan, tetap enggak goal. Tetap enggak balik. Sampai akhirnya kita ke Instagramnya. Jadi ini pengalaman buat teman-teman. Kalau misalkan dari officialnya atau punya dirinya sendiri ada yang begitu, langsung bisa ke kantor Instagram. Kita langsung ke kantor Instagramnya, kita sampaikan, kok ya untungnya ada alumni kampus itu juga yang oh iya ini memang punya kampus A gitu ya. Sehingga langsung di cover, langsung disehatkan lagi, kemudian 1 minggu mulai balik gitu. Itu kampus media masih bisa dihack gitu loh maksud saya itu. Itu kampus media. Belum lagi teman saya. Jadi Bapak Ibu, setiap orang ada titik lemahnya. Staf saya mungkin yang walaupun setiap hari tahu tentang keamanan data dan lain sebagainya, tiba-tiba down karena jam 1 pagi. Ada teman saya sudah S3 doktor lah ya dia, pakar ilmu komunikasi. Loh, pakar loh. Keliling Indonesia dia itu bicara tentang komunikasi digital. Tiba-tiba jam 11:30 pulang kerja di WhatsApp sama temennya gitu ya, bilang pinjam uang, minta dibantu karena dia sakit dan lain sebagainya, langsung ditransfer 3 juta. Terus di grup bunyi, hati-hati ada orang yang menggunakan foto saya. Pada saat capek hanya berpikir bahwa oh iki koncoku, fotone koncoku, lagi sakit, butuh duit. Wes tak bantu aja. Akhirnya taunya dari grup, kurang opo pakar media. Gitu. Jadi ada apa ya? Apes ya mungkin kalau ini ya. Gitu. Jadi itu yang mesti kita fokus, jangan asal klik link. Jadi itu kira-kira yang mungkin bisa terjadi di antara kita. Next. Oke, keamanan digital sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital baik secara daring maupun luring dapat dilakukan secara aman, tidak hanya mengamankan data yang kita miliki melainkan juga melindungi data pribadi yang bersifat rahasia. Kita sudah banyak lah, ini bukan hanya hal-hal begini, ini kan tanggung jawabnya tidak bisa hanya tanggung jawab pemerintah saja, tidak bisa. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana ruang digital, bagaimana masa depan kita, bagaimana keamanan, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau dalam sistem pembangunan ada yang namanya sistem pentahelix, maka semua harus masuk di dalam situ. Gitu kan, yo akademisi, yo government ini kan dari Bapak Ibu semuanya ini, yo komunitas, ya media gitu ya, semuanya harus masuk gitu. Next. Nah, bagaimana cara mengamankan kita masuk ke yang tadi disampaikan Masnya? Ayolah Bapak Ibu ini juga aware untuk mengamankan data pribadinya masing-masing. Karena yang sering dikirim itu adalah malware, yang sering dikirim itu adalah virus yang kemudian mengambil data kita. Kalau perusahaan yang diambil biasanya data-data rahasia perusahaan. Kalau Bapak Ibu yang diambil adalah data-data mobile bankingnya, duitnya gitu. Nah,
Caranya bagaimana untuk mengamankan ini tadi? Mengamankan perangkat digital kita. Bukan hanya bicara tentang platform-platform, tapi perangkat kita ini loh diamankan. Jadi kalau di laptop mungkin bisa pasang antivirus gitu ya. Atau di device, saya enggak terlalu paham kalau sistemnya Android gitu ya. Mungkin kalau di Android juga ada antivirus atau apa gitu ya. Gitu. Jadi yang diamankan bukan hanya secara sistemnya saja, tetapi juga perangkat kita ini diamankan. Mengamankan identitas digital kita. Emang ada kegiatan, saya yakin kegiatan ini pun Bapak Ibu pasti akan diminta datanya. Ya kan? Nah, terus kemudian mengamankannya gimana Bu Mei? Loh, kita itu, saya pun kemana-mana juga harus transfer. Di sini pun saya diminta KTP sama NPWP. Kalau enggak dikasih saya enggak bayaran kan. Gitu loh. Akhirnya ya wes tak kirim. Prinsipnya adalah kita tahu dengan siapa kita komunikasi. Bahwa ini adalah instansi resmi dari pemerintah, legal, sah gitu. Maka ya kita enggak apa-apa kita lakukan gitu. Tapi jangan sembarangan ke orang-orang yang tidak kita kenal, itu yang berbahaya. Jadi kita harus mengamankan identitas digital kita. Dan kita harus menyamakan persepsi dengan semua yang ada di anggota keluarga kita. Jangan nanti kita jaga, anak kita baru dapat KTP, aku sudah dewasa, cekrek, difoto, diunggah. Minggu depannya dapat tagihan pinjol. Gitu kan, pinjol cuma butuh nomor KTP, nomor induk KTP, selesai, difoto pula dianya, diunggah gitu. Jadi jangan sampai kita yang menjaga kemudian terjadi ke anak-anak kita, jangan sampai gitu ya. Jadi kita benar-benar harus mengamankan identitas digital kita sebisa mungkin. Tapi sehebat apapun kita menjaga, tetap tidak ada yang aman 100% di media digital. Bahkan negara pun saja tanda tanya gitu. Baik, kemudian mewaspadai penipuan digital. Macam-macam sekarang ini. Saran saya blokir, enggak pakai AIUEO, enggak perlu dipikir. Saya dari agen pemasaran. Mencari pekerja yang siap bekerja remote. Dengan cara like kemudian dapat uang dan lain sebagainya. Bojok, wes salah. Nggak ada orang yang tiba-tiba enak dapat duit banyak. Omong kosong, blokir. Nggak usah dipikir. Kan kadang-kadang yang memulai menggoda itu kan pikiran kan. Weh gampang iki yo. Oh ini mungkin yang dibilang kerja remote itu ya. Kita di rumah saja gitu, kita kayak melihara tuyul. Omong kosong. Sudah, blokir. Kalau saya pasti langsung saya blokir. Kemudian tiba-tiba ada undangan. Wah, ini juga banyak ini. Bapak saya juga kena itu, gitu ya. Tiba-tiba ada undangan, begitu kita download malware yang masuk, data kita keambil semua. Setelah keambil, ya habis. Kalau Bapak itu tadi ketarik duitnya 2 juta di OVO gitu ya, yang lainnya. Loh Bu, kalau saya wis kadung, klik gimana? Matikan. Jadi matikan, reinstall, ganti user password, ribet. Iya, saya tahu itu sangat ribet. Platform media sosial saja kita punya berapa? Taruhlah 3, 2 atau 3. Dengan user dan password yang berbeda-beda. Terus setelah itu, belum mobile banking, kita punya berapa bank? Ada m-bankingnya semua. Ribet iya, tapi lebih baik kita ribet kemudian menjaga semuanya daripada bobol. Kemarin artis lupa namanya. Artis yang punya tai lalat di sini banyak ya Mas ya. Sik. Oh bukan. Perempuan.
Bukan Iis Dahlia. Saya Iis Dahlia. Kalau Iis Dahlia kan yang berkumis, bukan punya tai lalat di sini. Saya lupa. Itu juga begitu gitu ya. Setelah dia klik, tiba-tiba dia aktivitas, begitu buka handphone, di notifikasinya itu keluar semua, ada transferan. Dan habisnya juga banyak juga. Baim kayaknya juga kena terakhir. Pak Im Wong juga kayaknya kena. Terus ada lagi. Biasanya dia memanfaatkan nama-nama artis. Salah satu artisnya juga Baim Wong gitu. Jadi dia menawarkan bahwa ada bantuan dari Baim Wong, kita cukup dengan begini dapat handphone. Bohong, blokir. Saya biasanya kalau satu sudah ada yang pornografi gitu ya, itu pasti saya blokir. Kedua yang arahnya bukan Asri Welas, astagfirullah. Asri Welas. Ada itu beritanya, itu saya baca. Jadi Asih ya. Asih apa Asri, pokoknya itu ya, Asri Welas. Jadi banyak sekali yang seperti itu terjadi gitu ya. Bencana dimulai dari klik pertama itu. Jadi kita itu kritis saja, jangan mudah percaya apapun. Saya itu sampai se-ekstrim, nomor telepon tidak saya kenal, saya tidak mau angkat. Kalau mahasiswa, saya kan tidak mungkin nyimpen nomor telepon mahasiswa sebegitu banyak ya. Kalau mahasiswa biasanya dia WhatsApp dulu. Jadi saya setiap kali di kelas saya bilang bahwa kalau mau komunikasi ke saya silakan WhatsApp dulu gitu. Nanti kalau dia sudah WhatsApp pun saya masih filter lagi. Tidak ada fotonya, saya ya diem juga gitu ya. Jadi ada keraguan-raguan, walaupun saya jawab, pasti saya jawab. Biasanya saya ingatkan, lo terus kamu bilang mahasiswaku lo duduk gak satu aja gitu ya, banyak gitu. Mbok ya dipasang PP-nya supaya Bu Mei ini juga hafal wajahmu. Biasanya saya begitu gitu. Jadi banyak sekali modus-modus. VN, voice note. Voice note kan biasanya kan kita tinggal play begitu kan. Play itu kan begini simbolnya gitu. Tiba-tiba kita mesti download. Nah ya sudah itu. Itu juga salah satu modusnya. Jangan pernah diklik, jangan pernah kepo, ndak usah penasaran dengan gitu-gitu. Satu cara saja, blokir. Dah itu paling aman sudah. Oke, kemudian memahami rekam jejak digital. Tadi kita sudah bahas ya. Cukup dalam jejak digital di awal tadi terkait jejak digital yang tidak bisa dihapus, apalagi jejak digital yang sudah tercapture orang lain, kemudian jejak digital yang melalui rekam jejak, bagaimana algoritma itu bisa membaca apa yang disukai Bapak Ibu semuanya gitu ya, suka joget-joget, suka nonton joget-joget, maka joget-joget itulah yang akan keluar gitu ya. Kalau saya untungnya saya mungkin karena pendidik sehingga saya cukup tertarik dengan hal-hal yang berbau edukasi gitu, sehingga edukasi yang banyak di konten saya. Kemudian memahami keamanan digital bagi anak, yaitu tadi ya, jadi kita samakan persepsi, kita semua harus sama-sama menjaga jejak digital. Next. Oke, tidak ada yang aman 100% di dunia digital. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resikonya sedapat mungkin. Keamanan berbanding terbalik dengan kemudahan. Sedikit ribet dan waspada akan membuat kita lebih aman di dunia digital. Ribet iya, tapi enggak apa-apa. Selalu berpikir kritis, tidak mudah percaya dengan semua yang kita dapat di internet. Next. Oke, Bapak Ibu, jadi itu kaitan dengan keamanan digital. Saya mungkin sekali lagi akan menyampaikan bahwa sehebat apapun kita mengamankan alat digital kita, media digital kita, itu pun tidak bisa aman. Jadi sebisa mungkin kalau kita sudah keseleo dengan ngeklik, maka lakukan preventifnya demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.
seperti saya ini yo bingung juga gitu. Kenapa saya se-strict itu? Karena saya punya media sosial banyak. Bukan hanya media sosial. Saya ada weblog. Saya ada sistem-sistem yang kaitannya dengan Kementerian Pendidikan Tinggi gitu ya. Dari yang mulai Serdos, dari yang mulai LKD, BKD, pokoknya sistem-sistem perdosenan lah gitu. Lah kalau misalkan saya sembrono ngeklik satu, saya harus ganti semua rekoso. Lah daripada rekoso saya kereng ae wis gak popo gitu. Jadi gak wis langsung blokir. Saya biasanya kereng blokir. Oke, kita sekarang bicara dengan kecakapan digital. Ini adalah pilar terakhir Bapak Ibu. Di dalam kecakapan digital ini yang perlu disampaikan dan yang penting, menjadi pinter itu sekarang bukan tentang bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Contoh, ketika saya mau mengajar digital marketing, saya mencari materi tentang digital marketing gitu ya. Itu kalau saya cari di Google, Google itu dengan mesin pencarian, itu bukan hanya satu teori digital marketing, tapi ada puluhan ribu, saya tinggal pilih. Gitu. Saya rasanya dengan kesibukan sehari-hari, saya tidak sempat untuk belajar AI. Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, saya tidak ada waktu gitu, rasanya gitu ya. Tapi karena saya tertarik di dunia edukasi ini, begitu banyak konten yang bicara tentang AI di tempat saya, akhirnya saya ikut pinter-pinter karepe dhewe. Sekarang coba bayangkan, saya tidak menghafalkan, tapi tiba-tiba yo nempel semua wong tiap hari yang keluar itu, setiap saya scroll itu yang keluar itu. Kalau mau mencari inspirasi untuk pembuatan artikel bisa menggunakan ChatGPT. Kalau mau membuat PowerPoint dalam waktu kurang dari 10 detik bisa menggunakan Toma App. Kalau mau membuat artikel dengan referensi bisa menggunakan Perplexity. Kalau mau membuat mengedit foto satu sentuh selesai menggunakan AI bisa pakai Remini. Bleng tiap hari. Suwe-suwe aku hafal. Setelah hafal biasanya ketika saya kebentur sesuatu, saya mencoba. Contoh, kemarin saya lihat flyernya, kan sekarang makin banyak nih yang pakai AI untuk foto-foto ya. Jadi kayak paslon-paslon kan juga pakai gitu. Kan lucu-lucu tuh. Sekarang kan lagi booming ya. Kemarin saya sempat lihat juga yang dari BPSDM. Loh. Iki BPSDM pun juga fotonya itu juga menggunakan anime AI gitu loh. Sampai akhirnya saya penasaran. Biasanya saya juga enggak pernah bikin gitu ya. Terus akhirnya saya sampai penasaran, saya coba. Besok itu kalau misalkan ada kelas lagi, mungkin foto yang di awal perkenalan itu saya ganti foto anime mungkin. Jadi itulah trendingnya sekarang itu gitu ya. Yang banyak digunakan oleh anak-anak muda kita gitu. Nah, supaya kita tahu ya memang kita harus kenal dulu gitu ya sebelum menguasai. Tapi khususon untuk Bapak Ibu guru mungkin yang ada di sini gitu ya, yang mendidik putra-putrinya, pasti banyak yang memanfaatkan AI, anak-anak generasi ambyar itu gitu ya. Banyak sekali yang menggunakan AI. Maka kita sebagai guru, dosen, pendidik itu perlu tahu dulu. Seperti saya enggak bisa dibohongin. Kelihatan sekali bagaimana ChatGPT itu bekerja gitu ya. Mungkin kalau di sini ada tenaga administratif yang menggunakan ChatGPT, kelihatan sekali bagaimana ChatGPT itu bekerja. Strukturnya seperti apa? Satu, bahasanya bahasa robot. Dua, biasanya dia konsep dasar di awal, kemudian di breakdown, satu penjelasan, dua penjelasan, tiga penjelasan. Itu strukturnya ChatGPT di samping menggunakan bahasa robot. Itu bahasa robot, kelihatan sekali. Orang pakai Tom App, saya enggak sempat kerja. Orang pakai Tom App, saya tahu persis bagaimana Tom App itu bekerja.
editan, desainnya seperti apa, itu kelihatan semua. Maka saran saya boleh menggunakan artificial intelligence gitu ya. Kalau dulu saya sempat senang dengan ChatGPT karena apa, tidak terbaca Turnitin. Tapi apakah Turnitin cek plagiarisme itu berhenti di situ saja, tidak melakukan maintenance pengembangan diri? Melakukan, akhirnya kedetek juga di Turnitin. Apalagi sekarang ada Zero GPT. Maka kalau teman-teman pakai ChatGPT dan kemudian copy paste plek ketiplek, yo wes kelihatan semua, izin akhirnya nanti gitu kan. Jadi tetap saran saya pakai ChatGPT atau pakai AI apapun, paraphrase AI pakai apa? Pakai Quillbot gitu ya. Itu hafal-hafal karepe dhewe saya itu sampean gitu ya. Jadi tetap ATM, amati, tiru, modifikasi. Saya kalau sama teman-teman bisnis saya bilangnya ATM yo, amati, tiru, murah no sithik. Nah, biasanya gitu kalau teman-teman bisnis. Tapi kalau dengan teman-teman yang yang pekerja formil begini gitu ya, saya bilangnya amati, tiru, modifikasi. Jadikan inspirasi. Inspirasi untuk konstruksi berpikir saja gitu. Selanjutnya sesuaikan dengan kita. Atau kalau kita ragu-ragu pas buntu gitu, gunakan paraphrase. Gunakan Quillbot. Dari Quillbot jangan langsung di-copy, taruh dulu di mana, kemudian baru di-copy gitu supaya nggak kebaca. Itu triknya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang sedang tugas akhir tesis atau sedang ada yang tugas akhir disertasi mau konsultasi ke saya, tools-toolsnya yang gampang silahkan anytime gitu. Saya jawab 24 jam. Baik. Kenapa? Oh gratis, kalau untuk konsulnya saja gratis gitu ya. Tapi kalau sampai mengawal, nah yo kira-kira lah gitu. Disertasi kan berat itu gitu. Karena semuanya ternyata bisa pakai tools. Bagaimana kita men-tracking artikel jurnal misalnya begitu. Itu gitu. Terus bagaimana membobol, biasanya sih teman-teman IT saya nempelnya itu dengan teman-teman informatika memang gitu. Jadi bagaimana bisa membobolnya ketika artikel itu tertutup gitu. Ternyata semuanya bisa gitu. Nah teman-teman kalau misalkan ada yang sedang tugas akhir bolehlah kalau mau ini ke diskusi-diskusi dengan saya boleh gitu ya. Oke, next. Jadi teman-teman yang paling penting di sini yang perlu kita ketahui adalah survei dari Badan Pusat Statistik BPS tahun 2018 mengungkap bahwa 3 subindeks indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu akses dan intensitas infrastruktur, penggunaan, keahlian dan kecakapanlah yang paling rendah dari 3 subindeks pengembangan TIK. Yang paling rendah adalah kecakapan digital. Coba bayangkan, orang banyak menggunakan media sosial, bertemu dengan jutaan manusia yang ada di dunia tetapi tidak terliterasi digital dengan baik. Itu yang akhirnya keluar omongan-omongan kotor gitu ya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Oke, karena ya kecakapan digital ternyata yang rendah gitu. Maka saya juga mendorong gitu ya teman-teman di instansinya masing-masing itu perlu diberikan materi-materi terkait dengan literasi digital. Sampaikan gitu. Insight-insight apa yang didapatkan itu disampaikan. Supaya apa? Semakin merata orang yang aware atas kecakapan digital kita. Next. Baik, di sini ada ruang lingkup kecakapan digital, mengetahui, memahami, menggunakan perangkat keras, dan lunak dalam landscape digital, mesin pencarian informasi, aplikasi percakapan. Jadi ini yang akan kita bahas di kecakapan digital itu terkait dengan mesin pencarian. Kalau dulu kita mungkin mesin pencarian ya, kalau sekarang kita pakai AI karena lebih personal, sesuai. Dan sekarang ini sedang most wanted sosial media analis dan juga untuk pekerjaan sosial media analis dan juga prompt writer, dan itu bisa dikerjakan remote. Jadi saya sudah sering lihat
ponakan, anaknya teman dan lain sebagainya. Orang Indonesia bekerja untuk perusahaan-perusahaan luar negeri sebagai social media analis atau prompt writer. Prompt writer itu adalah memberikan perintah kepada artificial intelligence agar keluar hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Itu loh dibayar. Itu loh dibayar. Jadi teman-teman itu kalau misalkan kalau masnya ini mungkin karena dia di IT enak ya, dia berkecimpungnya dengan itu. Tapi mungkin teman-teman yang di sosial-sosial yang ini ya harus mengalokasikan waktu gitu. Tetap ini perlu waktu untuk mempelajari dan juga mendalami. Kemudian aplikasi-aplikasi dompet digital gitu ya terkait dengan transaksi digital, loka pasar. Kemudian perkembangan dalam hal produksi konten pada ekosistem digital. Oke, next. Jadi landscape digital itu ada software, ada hardware, ada perangkatnya gitu. Itu semua mesti kita jaga semua gitu ya. Dan kita perlu paham juga cara kerjanya bagaimana. Tidak perlu dalam-dalam, ringan-ringan saja tapi kita perlu paham cara kerjanya seperti apa. Oh, kalau Google search itu mesin pencarian Google itu berdasarkan database-nya dia gitu ya. Oh, kalau AI itu mulai tahun 2021, dia mengumpulkan data mulai tahun 2021. Maka kalau ditanya yang lama-lama dia agak susah gitu. Oke, next. Jadi sedikit saja tapi kita perlu tahu cara kerjanya bagaimana. Kemudian oke, sudah saya rasa sudah ini sudah tadi mesin pencarian. Jadi pada waktu kita melakukan search di mesin pencarian itu ada yang namanya keyword yang kita pakai gitu. Nah itu nanti kita perangnya perang SEO. Ada lagi itu lebih dalam lagi gitu. Perang SEO itu melalui keyword gitu. Kita riset dulu keyword mana yang volumenya bagus gitu. Maka kita pakai itu, pakai keyword itu. Setiap kali kita posting apapun, menulis apapun kita menggunakan keyword itu supaya apa? Supaya tampil di atas gitu. Jadi ini agak dalam sih. Jadi perbedaan aplikasi percakapan dan media sosial, jenis aplikasi percakapan. Oke, Mas, next aja Mas. Kita next. Oke. Belum. Nah, ini. Jadi kita perlu tahu kelebihan dan kekurangan dari media sosial. Facebook itu penggunanya banyak karena dia muncul pertama walaupun sekarang sudah mulai menurun ya gitu. Soalnya senior tuh kayaknya di situ tuh. Jadi penggunanya terlalu heterogen, itu kekurangannya. Nah, kalau Instagram itu fiturnya di-update terus gitu ya. Fiturnya cukup lengkap, editingnya bagus, GIF-nya juga banyak, filternya juga bagus gitu ya. Tetapi hanya bisa foto, video dan caption gitu. Tidak bisa di link di feed-nya, tapi kalau di story-nya bisa. Kemudian untuk Twitter tadi Mas Handoko yang aktif di Twitter bisa mendistribusikan informasi dengan cepat dan ringkas, tetapi karakter huruf di Twitter itu dibatasi. Kemudian untuk YouTube bisa videonya tidak terbatas, kalau TikTok kan terbatas. Kalau YouTube videonya tidak terbatas dan banyak pop-up iklannya. Ngilangi pop-up iklan bisa, ada triknya. Oke, next. Nah, sekarang kita bicara tentang content planning atau lebih ke sepintas terkait pembuatan konten gitu ya. Boleh foto, boleh video. Pada prinsipnya sama, tapi ini kita akan bahas yang video gitu. Next. Kenapa tadi saya sampaikan bahwa pekerjaan sosial media analis itu sekarang sedang banyak dicari orang gitu. Karena kita dengan menggunakan teknologi itu kita semuanya sudah baku, numerik, berbasis data. Sehingga data ini bisa kita baca, bisa kita interpretasi, bisa kita analisis. Kalau Bapak Ibu di sini menggunakan open public untuk Instagram atau bisnis untuk Instagram, maka bisa dilihat insight-nya. Di insight itulah kita bisa lihat audiens kita itu banyak umur berapa,
banyak orang mana yang paling kita senengi, mana yang paling senengi, konten apa yang paling disenengi sama audiens kita, itu kelihatan semua dan itu gratis. Maka Bapak Ibu yang pengen menjadi konten kreator gitu ya, silahkan akun Instagramnya itu dibuat bisnis atau dibuat konten kreator, terbuka untuk publik gitu. Kalau kita mau jadi influence kan nggak bisa kita tertutup, kita mesti terbuka. Apalagi kayak saya gitu ya, bakul gitu kan ibaratnya, saya pasti open gitu. Nah, sehingga di sini kita bisa mengidentifikasi target audiens kita. Kita bisa tahu audiens kita dari demografi dan psikografi. Kemudian konten apa seperti tadi yang saya sampaikan gitu ya. Jadi kita juga menyesuaikan bicaranya. Ketika banyak yang senior-senior tentu nggak bisa kita samakan ketika kita bicara dengan yang 20 sampai 30 tahun. Oke, next. Kemudian kita menentukan jenis konten gitu ya. Ada foto, video, infografis, teks gitu ya. Dan semuanya perlu diproduksi secara baik. Jadi bahan bakunya itu perlu bagus gitu ya. Jadi jangan sampai kita kalau misalkan mau posting foto itu fotonya yang keder, jangan begitu. Jadi usahakan semaksimal mungkin dari device-nya. Bisa kok pakai device yang kita bawa setiap hari ini, bisa. Next. Ada jadwal, kalau ini misalkan ada yang bawa, ada yang dari humas gitu ya, humas kemudian dia mengelola akun, tidak mungkin kita setiap hari bikin akun gitu ya, setiap hari posting atau apa, kita bisa memanfaatkan Meta gitu ya untuk menjadwal sehingga pada hari H itu keluar sendiri gitu. Biasanya yang green konten gitu ya, yang tips, trik itu bisa di jadwal begini. Next. Oke, untuk memproduksi konten video, konten tema umum atau tema khusus gitu ya. Kemudian persiapan instalasi alatnya bisa pakai ininya masing-masing. Kemudian bisa mengoperasikan smartphone, teknik videografi, atau kalau misalkan mau lempeng-lempeng saja bisa menggunakan editing. Biasanya pakai apa kalau edit video? CapCut. Iya, ini konten kreator banget ini. Canva juga bisa. VN apa? KineMaster. Oke, jadi itu adalah tools yang bisa kita manfaatkan untuk mengedit video. Saya CapCut itu tahunya dari anak saya yang SMP. Saya benar-benar tidak tahu. Jadi beberapa tahun yang lalu tapi ya, saya minta anak saya itu untuk bikin, saya kasih foto, saya kasih video, tolong editin dong. 2 menit selesai. Wih, canggih nih anakku, wis transisinya itu sudah yang muter-muter, yang molak-malik ndak karu-karuan. Wih, canggih ya arek iki. 2 kali saya kasih lagi, wih, dia ini bakat wis nang ilmu komunikasi. Bayangan saya sudah begitu. Terus saya tanya, kamu pakai apa? Template mah. Template di mana? Di CapCut. Begitu saya buka, enggak blei. Lelek ngene aku gak usah 2 menit, 1 menit yo mari aku. Saya tinggal cari aja saya search template, kemudian saya mau upload 3 foto gitu ya. 3 foto potret estetik gitu ya. Wah, template yang 3 foto itu sudah keluar semua, yang estetik itu sudah keluar semua. Saya tinggal ngupload fotonya, jret, keluarnya ya wis lengkap ya, sak lagune, sak lirike, sak edite, wis semuanya, sak transisinya. Download, selesai, 1 menit. Oke, next, Mas. Jadi dalam memproduksi kita video, ada caption, ada jadwal posting, kemudian menambahkan tag lokasi, sound, deskripsi, hashtag, serta informasi lainnya. Others ini adalah bagaimana caranya kita bisa meningkatkan engagement. Di samping di ruangan ini saya bilang, ayo kita saling dukung dengan memberikan komentar, dengan memberikan likes, dengan memberikan interaksinya, engagementnya gitu ya. Tetapi ada juga organik yang bisa kita lakukan dengan menggunakan sound, hashtag, dan lain sebagainya. Dan ini semua melalui riset.
Biasanya saya kalau kasih terkait ini itu 4 hari saya kasih pelatihannya itu biasanya. Dan itu juga programnya dari Kementerian Kominfo. Oke, next. Mari kita rayakan teknologi, kita hormati ilmu pengetahuan, kita dukung semua bentuk kemajuan, tetapi semua harus demi mengangkat derajat manusia. Kecakapan menjadi modal untuk kita terus bertahan. Next. Baik, terima kasih 4 pilar hari ini sudah kita habiskan. Bapak Ibu sekalian, ngegas saya di sini harus cepat, singkat, padat, walaupun sebetulnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan. Harapan saya mudah-mudahan insight yang kita bahas hari ini bisa benar-benar bermanfaat gitu ya untuk Bapak Ibu, dan kemudian juga bisa menularkan itu, sebetulnya harapannya itu bisa menularkan ke orang-orang di sekitar kita supaya apa? Udara ruang digital kita ini benar-benar bisa bersih gitu ya. Dan sekali lagi ini adalah bentuk kepedulian kita untuk masa depan negara kita, untuk masa depan generasi anak dan cucu kita. Maka sekali Bapak Ibu jangan diam, ayo kita imbangi dengan konten-konten yang positif dan juga saling mendukung. Saya rasa cukup ya. Saya mohon maaf lahir batin kalau misalkan ada kesalahan. Kita tetap silaturahmi melalui ruang-ruang digital. Lebih enak kok silaturahmi melalui ruang digital ini, kita bisa ngobrol apapun gitu. Saya akhiri, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.